Guys, orang mau ambil di mana ya foto rampe lokasi survei nanti? Ada yang punya ide? Mana ada sih kalau kita soalnya diikat. Rumah bagus dong gimana? Undano bagaimana? Ya bagaimana kalau di Bitung, Jo? Oh, kalau gitu mau ambil sebelah mana? Di Bitung Tengah sih. Siapa suruh masih di Bitung? Oh, soalnya kok antara baca di SK Kumuh yang Bitung punya, kok di Kelurahan Bitung Tengah situ ada permukiman kumuh. Bagaimana kalau orang ambil di situ, Jo? Di mana Sokwa tuh Bitung Tengah itu? Oh, tunggu saya lihat di Google Earth-nya. Di situ tuh Bitung Tengah, manis lihat tuh. Oh, di situ. Gas. Iya, guys. Gas. Gas, gas. Semangat, Semangat, guys. Semangat, guys. Semangat. Kota Bitung merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Pulau Lembe. Kota ini sangat terkenal dengan sebutan Kota Cakalang. Selain itu, Bitung juga menjadi kota pelabuhan internasional, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa di Sulawesi Utara. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja yang cukup banyak dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang nantinya akan menimbulkan proses urbanisasi. Banyak orang dari luar daerah berdatangan dan memerlukan tempat hunian yang akan meningkatkan kepadatan penduduk, serta peningkatan kualitas infrastruktur. Kota Bitung, khususnya Kelurahan Bitung Tengah, masuk dalam daftar permukiman kumuh dalam SK Kumuh Wali Kota Bitung, tepatnya di lingkungan 4 dan lingkungan 5, dan sudah tergolong kumuh berat. Sebelum lanjut, yuk kenalan dulu sampai anggota kelompok. Kita masuk pada lingkungan 4, bagian prasarana. Untuk kondisi bangunan, berdasarkan hasil survei, dapat jumlah bangunan sebagai berikut. Bangunan permanen berjumlah 207, bangunan semi permanen berjumlah 178, dan terakhir bangunan non-permanen berjumlah 3 bangunan. Dengan total 388 bangunan dan kepadatan mencapai 48,31 bangunan per hektar, dapat disimpulkan dari data tersebut, kondisi bangunan di lingkungan 4 tergolong padat. Untuk kondisi jalan, berdasarkan hasil survei, jalan lokal dan jalan lingkungan masih tergolong buruk. Untuk kondisi penyediaan air minum atau air bersih, di lingkungan 4, warga menggunakan PDAM yang sudah tersedia di masing-masing rumah atau air mineral sebagai kebutuhan air minum, dan kondisinya pun bersih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Untuk kondisi air limbah, berdasarkan skema sistem pembuangan air limbah non-kakus, dimulai dari rumah warga, kemudian dialirkan ke drainase menuju pantai, setelah itu air limbah tersebut diolah di Pertamina.
Lalu yang kedua, berdasarkan skema sistem pembuangan air limbah kakus, dimulai di rumah warga, kemudian disalurkan ke septic tank. Untuk kondisi drainase, berdasarkan hasil survei, kondisi drainase tergolong tidak baik karena material drainase tidak terpelihara serta tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadinya genangan air yang menyebabkan tidak berfungsinya drainase. Dalam kondisi persampahan, berdasarkan hasil survei, pengumpulan sampah berada di TPS dan diolah menggunakan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, recycle di bank sampah. Setelah itu, diangkut oleh gerobak atau truk sampah menuju TPA yang ada di perumahan UK Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Untuk kondisi proteksi kebakaran, berdasarkan hasil survei, lingkungan 4 pernah terjadi kebakaran dan terbatasi dengan ketidaktersediaan hidran dan apar. Selain itu juga, akses menuju lingkungan sangat kecil sehingga tidak memudahkan damkar untuk keluar masuk. Untuk kondisi listrik, berdasarkan hasil survei, kondisi listrik di lingkungan 4 tergolong baik karena tersedia di rumah masing-masing dengan jenis listrik pintar atau PLN. Dan untuk kondisi telekomunikasi, di lingkungan 4 tersedia jaringan Telkomsel dan memiliki koneksi yang baik. Untuk bagian sarana di lingkungan 4, terdapat sarana perdagangan jasa, sarana peribadatan, sarana kesehatan, dan sarana ruang terbuka hijau. Untuk bagian sosial budaya di lingkungan 4, suku didominasi oleh suku Gorontalo. Dan untuk budaya bermukim, para warga biasanya berkumpul di sore hari untuk berbincang-bincang dan para anak-anak pun sering bermain di sore hari. Selanjutnya, kita masuk pada lingkungan 5 bagian prasarana. Untuk kondisi bangunan, berdasarkan hasil survei didapat jumlah bangunan sebagai berikut. Bangunan permanen berjumlah 112 bangunan, untuk bangunan semi permanen berjumlah 106 bangunan, dan untuk bangunan non-permanen tidak ada. Dengan total 220 bangunan dan kepadatan mencapai 63,76 bangunan per hektar, dapat disimpulkan bahwa kondisi bangunan di lingkungan 5 tergolong padat. Untuk kondisi jalan, berdasarkan hasil survei, jalan lokal dan jalan lingkungan masih tergolong buruk. Untuk kondisi penyediaan air minum atau air bersih, warga lingkungan 5 menggunakan PDAM yang sudah tersedia di masing-masing rumah atau menggunakan air mineral sebagai kebutuhan air minum. Kondisinya pun bersih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Untuk kondisi pengelolaan air limbah, berdasarkan skema sistem pembuangan air limbah non-kakus, dimulai dari rumah warga, kemudian dialirkan ke drainase menuju pantai. Setelah itu air limbah tersebut diolah di Pertamina. Lalu, berdasarkan skema sistem pembuangan air limbah kakus, dimulai dari rumah warga, kemudian disalurkan ke septic tank. Untuk kondisi drainase, berdasarkan hasil survei kondisi drainase tergolong tidak baik karena material drainase tidak terpelihara serta tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadinya genangan air yang menyebabkan tidak berfungsinya drainase. Dalam kondisi pengelolaan persampahan, berdasarkan hasil survei, pengumpulan sampah berada di TPS. Setelah itu, diangkut oleh gerobak atau truk sampah menuju TPA yang ada di perumahan UK, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Dalam kondisi proteksi kebakaran, berdasarkan hasil survei, akses menuju lingkungan 5 memadai, sehingga memudahkan masuk keluarnya kendaraan damkar. Untuk ketersediaan sarana, tersedia hidran namun tidak tersedia apar. Untuk kondisi listrik, berdasarkan hasil survei, kondisi listrik di lingkungan 5 tergolong baik karena sudah tersedia di rumah masing-masing dengan jenis listrik pintar atau PLN. Untuk kondisi telekomunikasi, di lingkungan 5 tersedia jaringan Telkomsel dan Axis dan juga memiliki koneksi yang baik.
Untuk bagian sarana, terdapat sarana peribadatan dan sarana perdagangan jasa. Dan sarana ruang terbuka hijau. Untuk bagian sosial budaya di lingkungan 5, suku didominasi oleh suku Gorontalo. Dan untuk budaya bermukim, sama halnya seperti lingkungan 4, warga juga turut berkumpul di sore hari untuk berbincang-bincang, dan banyak anak kecil yang bermain di sore hari. Terima kasih untuk teman-teman dan dosen pengampu kami di mata kuliah proses perencanaan ini yang sudah menyimak video kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk semua yang sudah menonton hingga akhir.